Gospel. Yesuslah Tuhan, amin. Kita akan mendengarkan visi dan misi dari Bapak RP Jatim 1, Bapak Andi Suteja. Dengan kasih Tuhan, waktu dan tempat kami silakan. Saya diberi waktu untuk menyampaikan visi misi. Visi dari Tuhan untuk Demos Sakarian. Kalau kita mau telusuri apa yang menjadi cerita, mungkin teman-teman sudah hafal ya. Bagaimana Demos mendapatkan penglihatan, bagaimana Demos melihat bahwa jiwa-jiwa yang mati lesu, yang tertunduk lusuh, bahkan tidak punya kehidupan dan lain sebagainya, terus dapat penglihatan lagi di mana Demos Sakarian
diperlihatkan, banyak jiwa-jiwa dibangkitkan, banyak jiwa-jiwa mengalami satu ekspresi bagaimana mereka itu dimenangkan, dibebaskan. Ini yang menjadi makna setiap kita, di mana visi misi yang demos terima dari Allah itu sendiri sekarang diberikan kepada kita, di mana kita sekarang sebagai demos yang menerima visi, di mana setiap kita sekarang bukan hanya sebagai seorang yang hanya sebagai pengikut FGD LOL, tetapi kita sudah ditanam, yaitu diberikan visi, di mana visi itu sekarang ada di dalam setiap hati kita. Kalau ditarik secara garis, secara kalau diremas gitu ya, istilahnya itu kalau dipres gitu ya, visi misi dari Pak Demos Sakarian itu hanya satu, hanya berfokus kepada jiwa-jiwa. Ini yang kita tangkap. Maka hal itu semua berlaku untuk setiap kita. Visi itu diteruskan kepada setiap kita, di mana setiap kita ini dijadikan orang-orang biasa semestinya, tetapi dijadikan menjadi orang luar biasa. Karena apa? Karena kuasa Roh Kudus untuk membawa setiap kita, yaitu menyatakan kasih kepada setiap jiwa-jiwa. Ingat, jiwa-jiwa, bukan karena organisasi, tapi fokusnya kepada jiwa-jiwa. Yang tadi Pak Demos diperlihatkan bagaimana yang letih lesu dibangkitkan, yang letih lesu diubah, yang mengalami keterikatan dilepaskan. Itu sekarang menjadi bagian visi. Setiap kita ditaruh visi itu untuk kita ambil bagian, untuk sebagai penerus visi yang Pak Demos terima buat setiap kita. Jadi ingat teman-teman, kita sebagai orang-orang yang sudah dibebaskan karena visi itu, karena kita mengalami visi, sekarang kita pun dituntut atau kita dijadikan menjadi orang-orang yang luar biasa, di mana oleh kuasa Kudus kita dipakai sebagai orang-orang yang boleh menyatakan kasih. Bahkan setiap kita boleh diberikan satu kuasa ataupun mendemonstrasikan gitu loh, setiap saat, setiap kesempatan untuk kuasa Tuhan dinyatakan di dalam setiap apa yang kita lakukan. Ini yang membuat kita sadar teman-teman, bahwa visi misi tidak berhenti hanya di Pak Demos Sakarian, tetapi turun kepada setiap kita FGD LOM. Dan kita sekarang sadar apa yang kita harus buat. Tentunya kita harus pakai kesempatan ini, di mana kita pakai apa yang sudah diberikan otoritas oleh Roh Kudus untuk kita menyatakan kasih, untuk kita membawa kuasa Tuhan sebagai setiap apa yang menjadi tindakan kita. Gunanya untuk apa? Untuk membawa jiwa-jiwa dimenangkan seperti visi yang dilihat Pak Demos atas visi itu. Jadi ayo teman-teman, kita pakai wadah full gospel ini untuk setiap kita boleh menjangkau jiwa-jiwa. Itu adalah misi kita. Visi tanpa misi tidak akan bisa tercapai visi itu. Makanya di dalam visi dikatakan jangkau jiwa. Melalui apa? Melalui komunitas, melalui chapter-chapter. Supaya apa? Setiap jiwa-jiwa yang dijangkau itu kita muridkan. Kita muridkan. Kita berikan sesuatu yang bagaimana kita memperlengkapi setiap mereka, sehingga mereka boleh terbebas seperti yang sudah kita terima, yaitu pembebasan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga jiwa-jiwa itu akan mengalami kebebasan, sehingga jiwa-jiwa itu akan bermultiplikasi. Sehingga visi itu bukan hanya slogan. Kalau kita sudah beritakan setiap kali visi misi full gospel, dikatakan
Pak Demos adalah peternak kaya di Amerika dan lain sebagainya, mungkin kita sudah hafal. Tetapi bukan hanya berhenti di sana teman-teman, tetapi visi itu kita hidupi. Kita yang sudah mengalami visi kita ambil ke untuk jiwa-jiwa, karena visi itu adalah tujuannya untuk jiwa-jiwa dimenangkan. Sebab itu, ayo teman-teman, saya ajak sebagai setiap kita FGP-Men LOF, mari kita harus punya hati yang kasih untuk melihat jiwa-jiwa. Mungkin di sekitar kita, mungkin kita dimanapun kita berada, ada jiwa-jiwa yang kita jangkau, ada jiwa-jiwa yang nanti kita muridkan. Seperti tadi contoh aja teman-teman, kita sama-sama di kereta api, ya, kita sama-sama tadi rombongan, kita banyak memberkati orang yang di kereta api itu. Mohon maaf, mungkin dia tidak mengenal Kristus, tetapi oleh karakter, oleh tindakan-tindakan kita, sehingga orang bisa melihat Kristus ada di dalam hidup kita, maka orang itu akan mengenal Kristus melalui apa yang kita hidupi. Itu pun sama dengan penjangkauan jiwa yang kita terima dari visi dari Pak Demos itu. Sebab itu teman-teman, mari, tidak ada kata letih lesu, karena visi ini diturunkan untuk setiap kita sebagai FGP-Men, untuk menjangkau jiwa, memuridkan banyak jiwa, memperlengkapi mereka, mendampingi mereka di chapter-chapter, sehingga jiwa-jiwa itu akan mengalami satu terobosan, mengalami satu kemenangan, sehingga jiwa-jiwa itu akan bermultiplikasi, sehingga banyak dari setiap mereka juga menjangkau jiwa-jiwa yang lain, sehingga amanat agung itu akan terjadi di dalam setiap kegerakan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Terima kasih buat visi dan misi yang sudah disampaikan. LOF Jember, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib Tuhan.
bagi jiwa, dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Angkat lepas saudaraku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau bersorak bagiku, sukacita surga datang penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku Yesus. Kau bersorak bagiku, sukacita surga datang penuhiku. Sukacita surga datang penuhiku, sukacita surga datang penuhiku. Sukacita surga datang penuhiku, sukacita surga datang penuhiku. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri. Kita bunyikan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, karena tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Haleluya, kita bersukacita. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ragu. Kuasa-Mu di dalamku, Kau andai menemani di dalam hidupku ini. Namun tak yang Tuhan berkata tinggi. Haleluya, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta akan memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kau gunung batuku, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ragu. Kuasa-Mu di dalamku. Haleluya. Badai menerpa di dalam hidupku ini, namun Aku Tuhan berkata tinggi. Haleluya, Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, janji-Nya tak berubah buat kita selamanya. Ya dan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus kita luar biasa, amin. Amin. Kita akan mendengarkan sambutan Ketua Panitia Bapak Eko
Julius Wijaya. Dengan kasih Tuhan, kami persilakan. Terima kasih buat waktu yang diberikan untuk saya membagikan kata-kata sambutan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus atas segala anugerahnya, sehingga kami tim panitia dapat menyelenggarakan acara ini dengan baik. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak National Vice President Bapak Alek Setia Prayoga beserta National Board yang telah memberikan kepercayaan kepada Regional Jatim 2 sebagai tuan rumah konvensi kali ini. Juga semua Regional Presiden, Regional Vice President, Regional Director, Field Rep, Presiden Chapter, dan semua peserta konvensi. Juga secara khusus saya secara pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua tim panitia yang bekerja dengan sangat baik sesuai dengan job desk-nya masing-masing, sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Tanpa tim yang bekerja secara super tim, kita tidak akan mampu menyelenggarakan acara sebesar konvensi ini. Sekali lagi, terima kasih kepada tim panitia. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga apabila dalam penyelenggaraan acara ini ada kekurangan dan ketidaknyamanan, kami tim panitia dengan segala penyesalan dan kerendahan hati kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian kata sambutan dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Ko Julius yang sudah bekerja keras untuk konvensi kali ini. Baik, sebelum kita masuk ke dalam acara berikutnya, saya persilahkan untuk pemain musik dan singer bisa turun dulu. Pak Budiman, kosong lah. Iya. Sebelum kita mendengarkan sambutan dari National Vice President Jawa 4 dan pemukulan gong, saya panggil dulu ke depan chapter presiden maju ke depan secara simbolis, yang akan Bapak William sebagai RP akan memberikan kaos polo dimulai dari Jatim 1, 2, 3, dan 4. Silakan. Seluruh chapter presiden. Mulai chapter 1. Jawa Timur 1, 2, 3, dan 4. Ada kejutan, ada bingkisan dari Pak RP kita. Yang bukan chapter presiden nggak dapat. Yang dapat cuma chapter presiden doang. Ya, cukup nggak tempatnya? Ya, kalau nggak cukup agak bergeser ke sebelah kiri ya. Terus bergeser boleh supaya nggak kena ini. Ya, bergeser ke kiri. Ya, kalau cukup satu baris cuma agak mepet mungkin ya. Oke, sudah semua? Sebentar saya mau dengar dulu dari chapter presiden ya. FCB man! Kurang semangat. Udah makan belum ya? FCB man! Pisau in the Lord! Salam orang-orang terbahagia di dunia. Itu saya, itu kamu.
kemuliaan berat Tuhan. Ini chapter presiden yang luar biasa. Rugi kalau chapternya nggak maju-maju ya, harus maju terus. Luar biasa dalam pimpinan Tuhan. Dengan kasih Tuhan dan dengan hormat silahkan Bapak William menyerahkan kaos polo secara simbolis. Ya, kita bersyukur hari ini konvensi regional Jawa 4 ya, yang diikuti oleh Jatim 1, 2, 3, dan 4. Kita melihat di sini para chapter presiden bisa hadir mendukung acara penting ini sebagai satu bentuk tanggung jawab mereka, pelayanan mereka kepada Tuhan, ya, bukan kepada chapter bukan pada regional presidennya, tapi kepada Tuhan. Maka hadir tempat ini sebagai fellowship bersama-sama, ya, seluruh Jawa Timur kita bisa bersama-sama, puji Tuhan. Kita tahu bahwa kegerakan pelayanan LGBTQI ini ujung tombaknya itu di mana? Di chapter, ya, di chapter. Sebab itu sebagai satu apresiasi dari panitia, yang mewakili panitia, kami memberikan hadiah, ya, yaitu kaos konvensi regional. Ya, hari ini saya memberikan simbolis, nanti biar nanti bisa ambil di belakang ya, setelah acara ini. Yang mudah-mudahan size-nya cukup. Saya akan memberikan secara simbolis ya dua kaos ini. Saya nggak tahu yang paling senior usianya siapa ya? Oh, aku nggak. Ada yang umur 70 ke atas, ada nggak di sini? Nggak ada. 60. Oh, aku lagi. 60 tahun ada? Tolong angkat tangan. Ada? Ya, oke. Pak Agung ya, mungkin mewakili ya. Yang paling muda. Ada yang masih usia 20-an? Tolong angkat tangan. Silakan. Yang umur di bawah 30 ada nggak? Oke, silakan maju ke depan. Oke. Ya. Ya, kita melihat di sini ya, yang senior secara usia maupun yang junior secara usia, tapi mereka adalah chapter presiden. Amin. Puji Tuhan. Saya akan membagikan biar ini menjadi kenang-kenangan bagi semua chapter presiden yang tahun ini bisa bergabung dalam konvensi regional. Ya. Ya, terima kasih buat para chapter presiden, ujung tombak dan laskar Kristus. Sekali lagi tepuk tangan buat para chapter presiden. Yang lain nanti di belakang ya, disesuaikan ukuran kaosnya. Ya, chapter presiden segera ke belakang ya. Yang tadi silakan segera ke belakang untuk mengambil t-shirt polo. Untuk mencatat ukurannya biar sesuai, biar cukup. Kita lanjutkan acara kita. Kita akan mendengarkan sambutan dari National President, yaitu berupa video dari National President. FGB men, be strong in the Lord. LOF, be strong in the Lord. Salam orang-orang terbahagia di dunia. Sahabatku, FGB men dan LOF yang saya kasih dimanapun berada. Selamat berjumpa dalam acara konvensi regional. Konvensi regional yang dapat terselenggara dengan baik pada hari ini untuk merayakan apa yang telah kita capai dan mengevaluasi hal-hal yang perlu kita perbaiki yang sudah kita lewati tahun 2023 serta menyusun rencana kegiatan tahun 2024. Konvensi regional untuk memenuhi anggaran dasar, puisi,
bab 10 pasal 25 butir 2 tentang rapat umum anggota regional, di mana disebutkan tujuan konvensi antara lain untuk membahas dan melaporkan kinerja dan kegiatan perkumpulan di skala regional selama setahun berjalan, menyusun rencana kerja pengurus regional, usulan pembukaan regional baru, serta untuk mengambil keputusan-keputusan FGB MFI Indonesia secara sirkular jika dibutuhkan. Evaluasi dan pembahasan laporan kegiatan tahun 2023 perlu dilandasi dengan sikap yang terbuka, saling belajar. Jika ada kendala yang dihadapi regional tertentu, mari kita mencari akar masalah dan kita diskusikan usulan alternatif solusi yang terbaik. Dan jika dalam pembahasan ada masukan positif dan berguna yang disampaikan oleh salah satu peserta konvensi, kita tidak ragu untuk pelajari dan mencontoh, serta bila diperlukan jangan ragu untuk dibagikan kepada setiap regional lain agar kita semua tanpa kecuali dapat bekerja dengan cara simple, fokus, dan efektif guna menambah anggota, melahirkan chapter baru, dan menguatkan chapter yang sudah ada. Saudaraku, para FGB Men dan LOF dimanapun berada, sebagaimana kita ketahui, sekali lagi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa periode tahun 2020-2024 adalah periode transformasi dengan mengharapkan terjadinya multiplikasi, kaderisasi, regenerasi. Tema kita tahun ini adalah Impactful Life atau hidup yang berdampak. Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan bahwa terkait kelengkapan personil organisasi baik tingkat nasional maupun regional, semua fungsi telah terisi dengan baik dalam FGB MFI Indonesia maupun LOF, dan saat ini telah berjalan dengan cukup baik, walaupun di sana sini perlu kita perbaiki dan kita tingkatkan. Begitu pula dengan 4 departemen yang kita punyai, semua berjalan dengan sesuai dengan harapan. Departemen Prayer sangat intens melakukan pertemuan doa dengan ditandai adanya doa secara nasional tiap Senin subuh, menara doa setiap hari Rabu siang, prayer meeting serta prayer camp di regional-regional juga dilaksanakan secara berkala. Dan kami juga tetap melanjutkan program FCBH yang memberkati kita semua. Begitu juga program yang baru kita laksanakan, SOTV atau Strengthening of the Vision, yang sangat memberkati kita semua. Juga Departemen TNT telah menyelesaikan beberapa paket materi, training, dan short video TNT yang sudah diupload dan disebarkan di berbagai channel yang kita miliki. Departemen Airlift, Landlift, dan Sosial telah melaksanakan program Airlift ke berbagai regional. Dan departemen ini juga telah melakukan kerja sosial berupa kegiatan donor darah bekerja sama dengan PMI yang dilaksanakan secara serentak di seluruh regional yang terlibat. Departemen ini juga secara rutin melakukan pelayanan kedukaan. Kemudian Departemen VICT sangat aktif memproduksi video-video singkat dan melaksanakan program khusus yang kita namakan obrolan round table.
Semua ini kita lakukan untuk mencapai misi FGB MFI dalam multiplikasi member dan chapter, kaderisasi leader dan regenerasi, mempersiapkan anak-anak muda sebagai pemimpin-pemimpin masa depan FGB MFI. Saya pun ingin menyampaikan terima kasih dan rasa bangga terhadap gerakan anak-anak muda yang disebut Young Movement FGB MFI yang begitu marak melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat seperti CEO Forum, Father and Son, dan FGB Goes to Campus. Dan sekarang kegiatan-kegiatan tersebut diadopsi oleh masing-masing regional di bawah mentoring dari Young Movement Nasional. Tak lupa saya menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi atas pelayanan ibu-ibu yang tergabung di dalam Ladies of the Fellowship, di mana saya tahu persis ibu-ibu ini sangat aktif melakukan pertemuan-pertemuan. Bahkan tiap-tiap hari ada kegiatan dari ibu-ibu LOF yang tersebar dari ujung timur Indonesia sampai ujung barat Indonesia, bahkan ANZ. Terima kasih sekali lagi buat ibu-ibu yang ada di wadah LOF yang selalu menopang suami, menolong suami di FGB MFI, dan selalu jadi berkat buat kita semua. Saudaraku FGB MFI dan LOF yang saya kasih, kita akan segera memasuki tahun keempat atau tahun terakhir program transformasi yang kita canangkan sebagai tahapan program kerja kepengurusan 2021-2024. Saya menyadari bahwa tahun 2024 akan datang merupakan tahun yang cukup menantang. Tapi kita semua percaya dengan pertolongan Tuhan dan Roh Kudus, kita semua dimampukan untuk melewati segala goncangan dan ketidakpastian yang melanda dunia saat ini. Fokus tahun 2024 telah kita canangkan adalah komitmen for multiplication atau komitmen untuk pelipat gandaan, dengan tujuan selain meneruskan program yang telah berjalan baik di tahun 2023, di mana fokus kita adalah hidup yang berdampak, dan 2024 kita akan fokus pada komitmen untuk pelipat gandaan. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti konvensi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. FGB Men, be strong in the Lord. God bless you all. Kita lanjut lagi. Sambutan dari MVP Jawa 4 dan sekaligus pemukulan gong dengan kasih Tuhan dan dengan hormat Bapak Insinyur Alexander Setiapriya Prayogo untuk menyampaikan sambutan. FGB Men, LOF. Terima kasih teman-teman. Kalau saudaranya Joint Regional Convention Jawa 4, saya mewakili Pak Dali, Nasional Presiden kita, yang kebetulan hari ini beliau ada juga menghadiri konvensi yang ada di Palembang, jadi beliau tidak bisa hadir di tempat ini. Nah, saya akan mewakilinya bahwa konvensi yang kita adakan ini adalah merupakan amanat organisasi kita, karena mengikuti dari anggaran dasar bab 10 pasal 25 untuk hendaknya setiap tahun itu kita adakan suatu rapat anggota. Malam hari ini kita rapat anggota itu, kita mengadakan konvensi ini. Dan di mana konvensi ini adalah rapat anggota juga merupakan untuk kita ini menyampaikan seperti tadi yang saya sampaikan, bagaimana kinerja selama setahun berjalan ini masing-masing regional, mulai Jatim 1, Jatim 2, Jatim 3,
Jatim 4. Dan tentunya di situ juga di samping mengenai laporan kinerja itu juga ada pembekalan saudara. Jadi tolong jangan ada yang pulang dulu, tapi ikutin terus, bukan sampai openingnya aja, tapi sampai besok, sehingga bagaimana pembekalan itu untuk kita untuk bersama-sama bagaimana bisa chapter member itu bertumbuh. Seperti diketahui teman-teman bahwa tema dari tahun pelayanan kita mulai 2021-2024 periode ada periode transformasi yang di dalam masa yang Pak Dhani sebagai NP itu mulai tahun 2021 hingga 2024. Di tahun ini, tahun 2023, temanya adalah mengenai impactful seperti tema dari konvensi ini. Dan tahun 2024 adalah temanya adalah mengenai multiplikasi seperti itu. Nah, biarlah lewat konvensi ini kita akan mengingat kembali apa yang mesti kita lakukan pada tahun 2024 mendatang itu. Nah, terima kasih dan sebentar saya akan meresmikan untuk dimulainya konvensi pada malam hari ini. Saya selaku MVP Jawa 4 malam hari ini meresmikan untuk konvensi Jawa Timur untuk Joint Regional Convention Jawa 4 malam hari ini saya resmikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Alex Setia Priyogo sebagai MVP. Baik, yuk kita akan bangkit berdiri bersama-sama biar semangat. FGP Man, Bisong Indo. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah dengar panggilannya. Kita dipanggil untuk jadi berkat. Mari kita semua umat pilihan Allah dengar panggilannya. Menggenapi firman-Nya sekarang waktunya. Ku berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menjadi firman-Nya sekarang waktunya. Ku berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Bukan lagi, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan lagi, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Kita semua adalah umat pilihan Allah.
turun. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu dengan kasih Tuhan Bapak Andreas Adiwijaya dari BPMC untuk bawa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah pimpin acara Joint Regional Konvensi Jawa 4 dari siang tadi sampai saat ini. Kami percaya Tuhan, apa yang sudah kami bicarakan, apa yang sudah kami perbincangkan, Tuhan, Engkaulah adalah berdaulat atas kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan menikmati hidangan, makanan dan minuman, kuduskan, layakkan, sehingga makanan ini menjadi berkat bagi semua kami. Dan apabila setelah dinner ini kami melanjutkan acara kami, masih ada satu sesi lagi Tuhan, dibagi 3 kelas, biar Tuhan tetap beracara, sehingga setiap kami mau tetap fokus dengan apa yang Tuhan rencanakan di dalam acara konvensi ini, sampai selesainya besok. Terima kasihlah Tuhan, inilah doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Andreas.